Halo saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan yang saya akan renungkan pada siang hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-38. Lembaga Alkitab memberi tema ketekunan. Ayat ke-32, ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upahmu, upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijadikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Amin. Jadi, tema renungan kita pada siang hari ini, saya akan memberikan tema yaitu hidup adalah perjuangan, yang menjadi ayat yang paling spesial yang saya pilih dari kitab Ibrani, dari pasal 10 ayat 32 sampai 38. Saya mengambil ayatnya yang ke-35 yang mengatakan bahwa sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Hiduplah dengan iman. Di dalam sebuah kehidupan kita, hidup adalah sebuah perjuangan, di mana kita boleh ada sebagaimana ada. Kita saat ini tentunya kita telah banyak melalui sebuah persoalan dalam pribadi kita masing-masing, baik melalui persoalan maupun sebuah tantangan yang mungkin begitu sangat berat untuk kita hadapi. Bahkan tantangan berat di masa lalu kita yang telah silam. Pada saat kita melewati tantangan hidup ini, apakah kita sadar siapakah yang mampu berkorban untuk kita? Pengorbanan yang sangat besar adalah dapat dinyatakan hanya melalui pengorbanan besar Yesus Kristus, yang dapat dinyatakan dalam setiap pribadi kita dengan melalui kasih setia-Nya, sehingga kita boleh melewati tantangan-tantangan hidup di hari kemarin maupun hidup di masa di masa lampau atau telah kita lewati. Semua itu dapat dinyatakan melalui janji Tuhan bagi umatnya, di mana Tuhan tidak akan
pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah melepaskan tangan kita. Sampai saat ini, semuanya itu dapat dinyatakan karena anugerahnya. Jangan kita melepas keyakinan kita dalam mempertahankan iman kita. Untuk tetap di dalam Tuhan tidaklah mudah. Jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa campur tangan Tuhan, maka semua itu tidak ada artinya dan sangat sulit untuk kita lalui secara sendiri tanpa bantuan Tuhan. Karena itu kita sebagai manusia begitu banyak keterbatasan, dan Tuhan dapat mengetahui sampai di mana batas kemampuan kita, sehingga Ia mengirim anaknya yang tunggal melalui penebusan sang anak domba, yaitu Allah, yang dinyatakan melalui Roh Kudus yang akan mampu menguatkan kita. Dan juga dapat kita lihat dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 12, di mana Paulus mengatakan bahwa kita harus berjuang di dalam melawan kuasa kegelapan dan tipu daya iblis. Iblis datang bagaikan singa yang meraung-raung dan juga menyamar sebagai malaikat terang, sehingga tanpa kita sadari kita dapat saja jauh dari Tuhan. Walaupun menurut pandangan kita baik, bahkan banyak sekali tantangan hidup yang dihadapi anak-anak Tuhan saat ini, sehingga perjuangan yang sangat berat untuk dapat mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Jangan kita mengundurkan diri, melainkan berjuanglah bersama Allah. Ada satu contoh dalam Alkitab di mana seorang hamba Tuhan dapat mempertahankan imannya kepada Tuhan walaupun tantangan yang dihadapinya tidaklah mudah. Seperti yang dihadapi oleh Ayub, kita dapat mencontohi atau meneladani sikapnya, di mana keteladanannya ia mampu bertahan dalam menghadapi situasi yang sangat sulit. Namun Ayub mampu berpegang teguh pada janji Tuhan, bahwa ia yakin bahwa Tuhan ada dan selalu menuntun dia, karena dia tidak mungkin berjalan sendiri tanpa mengundang Yesus di dalam hidupnya. Jadi, janji Tuhan kepada manusia yaitu agar kita dapat berpegang teguh pada perjanjian Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita, Dia selalu bersama kita. Di sini Ayub dipulihkan, Tuhan senantiasa dimuliakan. Ayub menjadi salah satu contoh bagaimana kita dituntut untuk tetap bertahan di tengah persoalan atau kesulitan. Apapun itu, kita senantiasa hanya berpegang pada perintah dan juga berpengharapan kepada Tuhan.
tangan Tuhan selalu menopang kita dalam setiap relasi kehidupan kita, sehingga kita dapat mampu bertahan dan keluar dari masa sulit tersebut, sehingga upah yang Tuhan sediakan dapat kita raih, yaitu mahkota kehidupan. Mazmur 37 mengatakan bahwa dengan kita percaya kepada Tuhan, karena melalui Dialah kita dapat memperoleh keselamatan. Untuk itu, janganlah kita mengundurkan diri dari Tuhan, karena Tuhan tidak menginginkan kita untuk mundur darinya. Jadi di dalam setiap kehidupan kita ini, Tuhan menginginkan kita agar selalu bersama dengan Dia. Dan Tuhan tidak menginginkan kita mundur. Tuhan selalu menginginkan kita maju bersama Dia, karena Dia adalah salah satu pengharapan atau hanya satu-satunya pengharapan buat kita dalam setiap relasi kita. Dan Tuhan menginginkan kita agar meraih upah yang telah disediakannya, dengan suatu syarat bahwa kita tetap berpegang teguh dalam pengharapan Tuhan. Jadi Tuhan mau agar kita setiap umatnya boleh berpegang teguh pada pengharapan dan firman Allah, supaya setiap manusia tidak akan menganggap dirinya bahwa dirinya sendiri saja, melainkan Tuhanlah juga yang mampu dan juga untuk memampukan kita agar hari-hari kita boleh kita lalui dengan anugerah yang Tuhan berikan. Terpujilah Tuhan. Yang disebut orang berbahagia adalah kita yang sudah mendengarkan sabda dan kebenaran firman Tuhan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.